Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman pioner semua. Pro dan kontra di Pi Network itu sudah biasa ya teman-teman ya. Seperti halnya yang satu ini guys. Pengguna jaringan Pi mengekspresikan kekecewaan atas roadmap yang tidak konsisten. Oke teman-teman, apa maksudnya di sini ya? Ada sebuah artikel yang menyatakan bahwa roadmap dari Pi Network tidak konsisten. Mari kita bahas bersama-sama di sini ya teman-teman. Oke, di sini Pi Network, sebuah proyek cryptocurrency populer, menghadapi serangan balik dari para penggunanya atas dugaan ketidakkonsistenan dalam peta jalannya ya, kok jalanan, sorry guys. Oke, nah di sini masih berasas ya teman-teman, berasas atas dugaan ya, atas dugaan guys. Jadi bukan berarti kok beneran ya teman-teman ya, tapi masih dugaan. Seorang pengguna bernama @superrising_sr turun ke Twitter untuk menyuarakan keprihatinannya mengutip penundaan dalam peluncuran mainnet dan proses KYC ya di sini teman-teman. Kurangnya transparansi dan kegagalan untuk memberikan tenggat waktu yang jelas. Oke, maksudnya di sini, nah nanti ada bahasanya lagi di bawahnya ya teman-teman. Menurut ya @superrising_sr, proyek ini bergerak di jalur tanpa harapan dan kurang transparan bagi penggunanya yang disebut sebagai pelopor atau pioner atau perintis ya teman-teman. Dia juga mengkritik proyek tersebut karena tidak memberikan jawaban kapan mainnet launch dan proses KYC akan selesai. Nah, ini ada salah satu kesalahpahaman ya, teman-teman. Nah, di sini ada suatu kesalahpahaman ya, teman-teman ya. Core team ya sudah menjelaskan ya, teman-teman. Core team sudah menjelaskan bahwa open mainnet akan terjadi ketika ya teman-teman ya, aplikasi utilitas kita ini sudah siap ya teman-teman. Maka kata core team, berkontribusilah di jaringan Pi. Nah ini ya teman-teman, di sini ada kesalahpahaman ya. Ada kesalahpahaman dari pemilik akun Twitter superrising_sr ini dengan core team ya teman-teman. Kemudian selain itu, pengguna menunjukkan bahwa proyek tersebut belum menjalani audit apapun untuk menilai kelayakannya, membuat pengguna tidak yakin tentang prospek masa depannya. @rising_sr juga menyatakan keprihatinan tentang penggunaan buku besar terdistribusi proyek, sementara hanya membuat Block Explorer terlihat oleh publik. Nah ini dia komen, katanya blockchainnya, katanya menggunakan blockchain ya atau buku besar terdistribusi. Nah, sementara hanya membuat Block Explorer terlihat oleh publik. Oke, Block Explorer itu kalian tahu sendiri ya teman-teman ya. Nah, ini di sini ada cuplikan dari Twitternya ya teman-teman. Tweetannya, proyek ini bergerak di jalur tanpa harapan sekarang, di mana @picorteam belum ya tenggat waktu, kemudian tidak ada transparansi untuk pioner, tidak ada jawaban untuk kapan ini, tidak ada audit untuk mendapatkan skor proyek, kemudian menggunakan metode buku besar terdistribusi, sementara hanya Block Explorer yang dapat dilihat oleh publik. Ini mah cuma kesalahpahaman aja ya teman-teman ya. Jaringan Pi diluncurkan pada tahun 2019 dengan tujuan menciptakan mata uang kripto yang ramah pengguna, yang dapat ditambang menggunakan ponsel cerdas. Proyek ini mendapatkan popularitas karena pendekatannya yang unik dan fakta bahwa proyek ini tidak memerlukan perangkat keras untuk menambang. Kemudian, namun kritik baru-baru ini ya terhadap peta jalan proyek telah menimbulkan pertanyaan tentang kelangsungan dan prospek jangka panjangnya. Beberapa pengguna bahkan menyarankan bahwa proyek tersebut mungkin scam. Oke ya. Oke teman-teman, masalah seperti ini ya teman-teman ya, di dalam dunia kripto itu sudah banyak terjadi ya. Banyak proyek yang dianggap scam, tetapi malah proyek tersebut berhasil ya teman-teman ya.
Maka karena itu kalian jangan meremehkan sesuatu ya teman-teman ya. Jangan kalian anggap scam dulu itu ya proyeknya, karena kita tidak tahu ya, siapa tahu proyek itu akan sukses di masa depan. Kemudian di sini ada lagi ya, jelas semuanya tertinggal, saatnya kita mempelajari lebih banyak proyek yang tidak boleh terlalu fokus pada jaringan Pi. Kemudian di sini jaringan Pi telah mengumpulkan basis pengguna lebih dari 35 juta, menjadikannya salah satu proyek cryptocurrency dengan pertumbuhan tercepat. Namun kritik baru-baru ini terhadap roadmapnya menggarisbawahi tantangan yang dihadapi proyek tersebut karena berusaha untuk memantapkan dirinya sebagai proyek yang layak. Seiring industri cryptocurrency terus berkembang, pengguna semakin menuntut transparansi dan akuntabilitas dari proyek. Masih harus dilihat bagaimana jaringan Pi akan menanggapi kritik dan apakah akan dapat memperoleh kembali kepercayaan penggunanya. Oke teman-teman ya, memang karena terlalu lambatnya open mainnet ya, kemudian KYC-nya terlalu macet-macet, memang banyak pionir yang sudah ogah dan males-malesan ya teman-teman ya. Oke teman-teman, saya rasa itu pilihan kalian sendiri ya teman-teman ya. Kalian mau lanjut ya silahkan, mau tidak ya itu hak kalian juga guys. Oke teman-teman, tapi kalau saya pribadi saya tetap lanjut ya teman-teman ya. Mau itu proyeknya scam atau tidak ya kita lihat aja nanti guys. Toh ini juga cuma apa ya, iseng-iseng aja ya teman-teman ya, iseng-iseng. Saya anggap ini hanya apa ya, ya intinya iseng-iseng ya teman-teman ya. Kalau sempat klik ya klik, kalau tidak sempat ya namanya tidak sempat ya teman-teman ya. Oke, ini aja dulu ya informasinya, sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.